sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Orisa Firsta Gravidita dengan NIM 811422272. Nama saya Herunisa Fabrianti Aryani dengan NIM 811422268. Nama saya Rizka Winaya dengan NIM 81114222271. Nama saya Almira Kurotul Aini dengan NIM 8111422269. Saya Arvika Agustina Sativa Astri dengan NIM 81114222267. Kelompok kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Pak Dani Muhtada SAG, MAG, MPE, PhD dan Bapak Sidney Ilma Faza MHSH MH untuk kelas Rombel Selasa pukul 9. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas mengenai identifikasi persoalan jalan rusak yang terjadi di Provinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak jaringan jalan untuk mobilitas penduduk, transportasi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun seperti banyak wilayah di Indonesia, Lampung juga menghadapi tantangan serius terkait kerusakan jalan yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jalan rusak di Lampung menjadi sorotan publik setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi beberapa ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Presiden Jokowi bahkan mengambil alih perbaikan jalan-jalan yang rusak di Lampung dengan menganggarkan kurang lebih sebesar 800 miliar rupiah. Namun, apa sebenarnya penyebab jalan rusak di Lampung? Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR per 2021, panjang jalan nasional di Lampung adalah 1.292,21 km dengan kondisi baik 32,28%, sedang 60,61%, rusak ringan 4,38%, dan rusak berat 1,73%. Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80%, sedang 21,36%, rusak ringan 27,06%, dan rusak berat 17,77%. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas jalan rusak di Lampung adalah jalan kabupaten yang mencapai 6.677 km atau 44,83%. Secara nasional, jalan daerah dengan kondisi rusak mencapai 52%. Selain itu, ada 3 faktor utama yang menyebabkan jalan rusak di Lampung, yaitu konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dilewati kendaraan dan truk yang berlebihan dimensi dan mengangkut muatan, dan pembangunan drainase yang tidak sempurna. Konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis berarti bahwa bahan dan metode pembangunan jalan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Saya akan menjelaskan mengenai dampak. Jalan yang rusak merupakan permasalahan serius di Provinsi Lampung, Indonesia. Jalan yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas hampir tidak bisa dilalui oleh masyarakat karena banyaknya kubangan yang dalam sehingga menghambat laju kendaraan. Akibat dari buruknya infrastruktur jalan yang ada, mobilitas masyarakat pun menjadi sulit. Selain menghambat mobilitas, jalan yang rusak dapat mengganggu arus transportasi dan berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian harta benda akibat terprosok atau terserempet atau tertabrak kendaraan yang lain. Banyak dari masyarakat selalu pengguna jalan yang mengeluhkan mengenai kondisi jalan yang rusak ini, karena selain mengganggu kenyamanan mereka saat berkendara, juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Kerusakan jalan juga berdampak pada distribusi logistik, termasuk bahan pangan, harga sembako menjadi meningkat. Agar kerusakan yang terjadi dapat ditangani secara dini, maka pemerintah atau instansi terkait perlu mendokumentasi riwayat kerusakan jalan dan melaksanakan survei perbaikan maupun pemeliharaan jalan dalam bentuk sistem database, dan perlu dilakukan pengujian kondisi jalan secara struktural terlebih dahulu untuk melihat kondisi kerusakan jalan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat diketahui jenis kebutuhan perbaikan baik berupa perbaikan struktural maupun non-struktural. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara Indonesia mengimplementasikan kegiatan otonomi daerah dalam internal birokrasi. Aktualisasi kegiatan otonomi daerah ini merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan pada daerahnya masing-masing. Namun, pada faktanya, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam realisasi otonomi daerah di Indonesia. Salah satunya kasus yang terjadi di Provinsi Lampung mengenai rusaknya beberapa jalan vital di Provinsi Lampung. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam otonomi dan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Hal ini juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Pemerintah daerah menjadi organisasi yang menyelenggarakan pembangunan hingga pengabdian kepada masyarakat, sehingga memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya dalam penilaian kinerja keuangan. Analisis keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ada
adalah dengan melakukan analisis jumlah APBD pada pemerintah daerah tersebut. Jadi, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung, total belanja negara yang disalurkan kepada Provinsi Lampung mencapai 40 triliun. Adapun realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar 6.752 triliun, 95,01%, jauh berada di atas rata-rata provinsi. Namun, penggunaan APBD belum sampai kepada pembangunan infrastruktur jalan. Dugaan terkait penggelapan APBD oleh pejabat daerah Provinsi Lampung juga tidak ditemukan secara konkret, sehingga penyebab utama tidak terurusnya kondisi jalan vital di Provinsi Lampung dikarenakan oleh ketidakpekaan pejabat daerah dalam menanggapi permasalahan dalam internal masyarakat. Nah, menanggapi permasalahan sosial ini, pemerintah pusat mengambil alih sebagian otonomi daerah Provinsi Lampung, utamanya adalah pembangunan infrastruktur jalanan di Lampung. Melihat realita dalam internal pemerintah daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan revitalisasi terkait sumber daya manusia pada pejabat daerah supaya memiliki karakter yang berintegritas, terkhusus pada kepala daerahnya, yaitu Gubernur Lampung. Kepemimpinan yang berintegritas mampu mengarahkan dan mengayomi anggotanya agar dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan lebih tepat sasaran. Selanjutnya, biarkan kami memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu terkait dengan jalanan di Lampung. Pemerintah bisa melakukan inventarisasi ataupun audit untuk menentukan prioritas jalanan mana saja yang bisa diperbaiki. Tentu saja semua jalanan itu merupakan prioritas, tapi jalanan yang berlubang merupakan prioritas utama. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas konstruksi jalan dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas, pula teknologi yang lebih canggih. Karena sekarang ini zamannya teknologi yang lebih memungkinkan. Lalu pemerintah juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dari sektor swasta dan pembiayaan untuk pemeliharaan jalanan. Ini pun perlu adanya inisiatif dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan jalanan di Lampung.